Salam jumpa kembali dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita hari ini. Mari bersama-sama kita membaca dari kitab 2 Tawarik pasal 26 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Rahasia sukses di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua ingin agar kita sukses dalam seluruh aspek hidup kita. Baik itu sukses di dalam studi kita, sukses di dalam pekerjaan atau usaha kita, sukses di dalam rumah tangga keluarga kita, sukses di dalam pelayanan kita, sukses di dalam perjalanan kita mengiring dan mengikut Tuhan, dan sukses dalam berbagai bidang lainnya. Nah, saudara yang dikasihi, ketika kita ingin mewujudkan apa yang menjadi harapan kita untuk sukses itu, maka tentu ada berbagai macam cara dan upaya yang kita lakukan. Dan semua upaya itu kita lakukan, namun tanpa campur tangan Tuhan, semuanya pasti tidak akan pernah berhasil atau tidak akan pernah sukses. Hal yang sama dilakukan oleh Uzia, Raja Yerusalem, di mana di dalam pemerintahannya juga dia melakukan banyak hal sehingga dia menjadi seorang raja yang sukses. Selama 25 tahun dia memerintah menjadi seorang raja di Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15, kita akan melihat bahwa hal-hal yang diraih oleh Raja Uzia sebagai kesuksesannya adalah bahwa dia berhasil menaklukkan atau mengalahkan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar kota Yerusalem, baik itu bangsa Filistin, bangsa Amon, bangsa Arab, dan bahkan dia juga terkenal di negara Mesir, dan bahkan di dalam masa pemerintahannya kesuksesannya itu terkenal atau diraih dengan didirikannya bangunan-bangunan baru yang kokoh yang membuat Yerusalem semakin bertambah berkembang atau bertambah maju. Nah, lalu apa yang menjadi rahasia sehingga Uzia ini menjadi sukses di dalam melakukan pemerintahannya? Ada 3 hal yang dilakukan olehnya. Yang pertama adalah bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita lihat di dalam ayatnya yang keempat, bahwa dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Yang baik, yang benar menurut kacamata Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Uzia di dalam pemerintahannya. Yang kedua adalah dia selalu mencari Allah, dia selalu mencari kehendak Tuhan, dan dia selalu mengutamakan Tuhan dalam dia melakukan segala sesuatu yang dikerjakannya di dalam ayatnya yang kelima. Dan yang ketiga adalah bahwa ia hidup takut akan Tuhan. Dia selalu melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah-perintah Tuhan di dalam pemerintahannya. Saudara-saudara, 3 hal inilah yang membuat Uzia sukses di dalam masa pemerintahannya. Dan seperti tadi saya katakan bahwa itu pun atas perkenanan Tuhan. Tuhanlah yang membuat semuanya itu sukses atau berhasil. Hal yang sama juga terjadi pada kita. Hari ini kita akan mulai beraktivitas, kita akan mulai melakukan pekerjaan kita masing-masing. Dan tentu harapan kita adalah kita sukses, berhasil di dalam mengerjakan tugas-tugas kita hari ini. Dan mari, biarlah apa yang dilakukan oleh Uzia ini menjadi teladan, menjadi contoh iman bagi kita semua, bahwa kita libatkan Tuhan di dalam seluruh pekerjaan kita, dan 3 hal itulah biar kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan yang akan bertindak dan bekerja di dalam atau di balik setiap apapun yang kita lakukan. Mau sukses, lakukan 3 rahasia itu di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan boleh menyertai dan memberkati apapun yang akan kami kerjakan hari ini. Dan biarlah kesuksesan yang di dalam Tuhanlah yang kami miliki sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.